Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bravo Karna dan seperti biasa saya akan berbincang dengan Bapak Batara Hutagalung dalam menelusuri sejarah kebangsaan Republik Indonesia. Dan bertepatan dengan hari ini tanggal 9 Desember 1947, ya. Di Rawagede sudah terjadi pembantaian, ya, dan dilakukan oleh tentara kolonialis Belanda pada saat itu, ya. Dan untuk lebih banyak kita mengetahui apa yang terjadi di Rawagede pada tanggal 9 Desember 1947, kita akan berbincang bersama Bapak Batara Hutagalung. Selamat sore, Pak Batara. Selamat sore, Kang Karna. Apa kabar, Pak Batara? Ya, baik-baik. Selamat sore, pemirsa dan pecinta Bravos Radio. Ya, kita sudah lama sekali pernah mendengar mengenai pembantaian luar biasa di Rawagede yang dilakukan oleh katakanlah tentara kolonialis pada saat itu. Dan sebenarnya bagaimana itu terjadi dan mungkin bisa diceritakan, disampaikan lebih banyak oleh Pak Batara. Silakan Pak Batara. Baik, terima kasih Kang Karna. Ini perbedaan terminologi antara Belanda dengan Republik Indonesia. Dari sudut Belanda, sampai tahun 49 yang mereka lakukan itu adalah proses dekolonisasi. Yeah. Masih menganggap bahwa Republik Indonesia sampai 27 Desember tahun 1949 itu adalah wilayah Belanda. Tetapi dari sudut pandang Republik Indonesia, di mana kita sudah bahas ya, bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 dipandang dari segala sudut itu sah. Jadi oleh karena itu, dari sudut pandang Republik Indonesia, yang dilakukan oleh tentara Belanda dan sekutunya, ABDACOM, American, British, Dutch, Australian Command, ya, di Republik Indonesia itu adalah agresi militer terhadap satu negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi itulah sudut pandang yang berbeda, tapi ya silakan saja, ya masing-masing dengan tafsirnya sendiri, pendapatnya. Ya. Saya dari sudut pandang Indonesia menyatakan itu adalah agresi militer. Ya, baik. Jadi mengenai pembantaian di Desa Rawagede yang terjadi tanggal 9 Desember tahun 1947, itu sudah sangat banyak tulisan yang sudah cukup rinci mengenai jalannya pembantaian dan sebagainya. Jadi kita kali ini fokusnya bukan mengenai rincian masalah pembantaiannya, tetapi adalah latar belakang penyebabnya, akibatnya, dan kemudian untuk apa kita bahas ini? Kalau melihat latar belakangnya dari sudut saya, ini ada hal-hal yang mungkin cara membacanya berbeda. Peristiwa tersebut terjadi setelah agresi militer Belanda yang pertama yang dimulai tanggal 21 Juli tahun 1947. Yeah. Jadi agresi militer itu merupakan pelanggaran perjanjian internasional, yaitu perjanjian Linggajati yang difasilitasi oleh Inggris. Ya. Nah, jadi Belanda secara sepihak tidak mengakui perjanjian itu dan kemudian melancarkan agresi militer yang Belanda namakan Operasi Produk. Sasarannya adalah wilayah-wilayah Republik Indonesia di Sumatera dan Jawa yang kaya akan perkebunan, pertambangan, dan sebagainya, dan juga pelabuhan-pelabuhan besar seperti Semarang dan Medan. Tujuannya mempersiapkan agresi yang kedua besar-besaran untuk mendaratkan pasukannya. Ya. Jadi saya katakan tadi di Sumatera dan Jawa, Sumatera, Jawa, dan Madura, ya, itu adalah wilayah Republik Indonesia setelah perjanjian Linggajati, tidak pakai R.
Karena seluruh wilayah Indonesia Timur dari mulai Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan selanjutnya ke Maluku itu sudah dikuasai oleh Belanda berkat bantuan 2 divisi tentara Australia di bawah komando Letnan Jenderal Leslie Morshead. Ya. Jadi seluruh wilayah Indonesia Timur sudah dikuasai oleh tentara Australia dan kemudian tanggal 15 Juli tahun 46 diserahkan kepada NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Dan simbol dari pasukan NICA, kalau dilihat emblemnya sebelah ya, di bahunya, emblemnya itu adalah anjing. Ya. Nah, oleh karena itu pejuang-pejuang kita yang masih melawan NICA itu menyatakan pribumi-pribumi yang berpihak kepada Belanda sebagai anjing-anjing NICA. Ya. Saya tetap menggunakan istilah tersebut untuk orang-orang pribumi ya yang masih pro Belanda. Pro Belanda yang artinya mereka anjing setia, karena saya kurang tahu alasan resmi meletakkan simbol NICA itu dengan anjing, kepala anjing. Apakah karena memang untuk banyak negara atau hampir seluruh negara Eropa, Amerika, anjing itulah simbol dari hewan yang paling setia. Nah, jadi demikian situasinya tahun 47. Jadi setelah agresi militer Belanda kedua itu, Indonesia mengadukan agresi militer Belanda ini ke Dewan Keamanan PBB dan diterima dan difasilitasi oleh PBB. Terjadilah gencatan senjata tanggal 17 Agustus tahun 1947. Dan disepakati tanggal 8 Desember tahun 47 dimulai perundingan perdamaian di atas kapal perang Amerika Serikat yang bernama Renville. Jadi karena kedua belah pihak tidak mau di wilayah yang dikuasai oleh Belanda atau Indonesia, maka mereka mencari tempat netral, yaitu kapal perang Amerika Serikat. Jadi 1 hari setelah dimulainya perundingan perdamaian di atas kapal perang Renville, terdengar berita bahwa tanggal 9 Desember tahun 47, tentara Belanda melakukan penyerangan terhadap satu desa di dekat Karawang, sekitar 85 km dari Jakarta, dan membantai dalam 1 hari 1 malam itu 431 penduduk desa. Ya, semua itu non-kombatan, penduduk sipil. Dan semua yang diperintahkan itu di bawah komando Mayor Alphonse Weinen diperintahkan untuk membunuh semua laki-laki di atas usia 16 tahun. Alasannya karena mereka mendengar dari mata-mata mereka pribumi penduduk setempat bahwa semalam sebelum kejadian itu Kapten TNI Lukas Kustario dan Letnan, saya kurang ingat namanya ya, nanti mungkin teringat, yang jabatan terakhir beliau adalah Ketua MPR. Ya, itu berada di desa Rawagede. Nah, jadi tentara Belanda tetap memburu TNI. Dan ini jelas pelanggaran gencatan senjata tanggal 17 Agustus 47 yang difasilitasi oleh PBB. Dan kemudian diberitakan terjadilah pembantaian tersebut. Ya. Nah, jadi ini 2 latar belakang yang menonjol bahwa pertama, kejadian itu adalah pelanggaran terhadap gencatan senjata, dan agresi militer itu merupakan pelanggaran oleh Belanda terhadap perjanjian internasional Linggajati. Dan kemudian dengan pembantaian terhadap penduduk sipil non-kombatan itu panjang ceritanya. Jadi selain kejahatan perang karena yang dibunuh penduduk sipil dan kejahatan atas kemanusiaan tanpa proses hukum, suami-suami ditembak mati di depan istrinya, kekejaman luar biasa. Ya. Jadi itu masuk kategori kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan. Nah, jadi saya waktu itu masih di Jerman tahun 60-an sampai tahun 90-an.
di mana tahun 1968 PBB mengeluarkan konvensi yang menyatakan no statutory of limitation for war crimes and crimes against humanity. Artinya PBB menetapkan bahwa untuk kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan tidak diterapkan azas kadaluarsa. Jadi sasaran utamanya pada waktu itu memang mereka memburu penjahat-penjahat perang Nazi Jerman. Tapi karena itu berlaku untuk semua, karena itu konvensi PBB, maka semua kejahatan-kejahatan perang atau kejahatan atas kemanusiaan itu dinyatakan tidak mengenal azas kadaluarsa, termasuk di Desa Rawagede. Nah, jadi itulah latar belakangnya. Jadi mengenai peristiwa pembantaiannya sudah kita pernah bahas dan juga sudah banyak tulisan-tulisan rincian mengenai peristiwa pembantaian tersebut. Kekejaman tentara Belanda, ada seorang baru menikah 3 hari, dia ditembak mati di depan istrinya. Atau satu ibu 1 hari dia kehilangan suami, putra, dua putranya. Dua putranya, yang satu baru berusia 12 tahun, tapi karena dia bongsor, itu disangka sudah 16 tahun. Karena waktu itu perintahnya adalah membunuh semua laki-laki. Jadi setelah peristiwa tersebut, karena pada waktu itu Desa Rawagede tanggal 9 Desember 47 itu merupakan desa janda dan anak-anak. Jadi tidak ada satupun laki-laki di desa itu, sehingga semua perempuan, janda-janda, ibu-ibu harus menggali kubur untuk suami anak-anak mereka. Ya, jadi itu gambaran kekejamannya. Nah, jadi ketika tahun 2004 saya mulai melakukan penelitian untuk mengungkap peristiwa-peristiwa kejahatan-kejahatan perang tersebut, yang saya mulai lakukan penelitiannya sejak tahun 1994. Melakukan penelitian mengenai kejahatan-kejahatan atau lembaran hitam yang dilakukan oleh mantan penjajah dan mantan agresor, yaitu ABDACOM, American British Dutch Australian Command. Nah, jadi saya cukup lama tinggal di Jerman sampai tahun 92, Desember 92, di mana pada waktu itu yang aktual terus sebenarnya sampai detik ini 2023, bahwa penjahat-penjahat perang Jerman, Nazi Jerman itu tetap diburu, ya, tetap diburu walaupun usia mereka sudah 99 tahun, 100 tahun, tetap saja diseret ke pengadilan dan divonis penjara, ada rata-rata divonis penjara seumur hidup. Nah, jadi itu situasinya. Jadi ketika saya kembali ke Indonesia tahun 92 dan saya membaca dan mendengar penuturan dari ayah saya dan Angkatan 45 bahwa sangat banyak terjadi pelanggaran HAM, kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan dilakukan oleh tentara Belanda dan sekutunya, tentara Inggris, termasuk agresi militer tentara Inggris yang dimulai dengan pemboman atas Surabaya tanggal 10 November tahun 45. Nah, jadi saya sampaikan konsepnya bahwa kita masih bisa menuntut negara-negara tersebut. Ya, saya sampaikan berita-berita yang terbaru dari Jerman atau dari Eropa, bahwa semua kejahatan-kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan dinyatakan tidak kadaluarsa. Dan pada waktu itu tahun 94 saya mendapat dukungan 100% dari Angkatan 45. Karena mereka itu boleh dikatakan rekan-rekan seperjuangan atau ya sebagian bahkan anak buah ayah saya. Karena ayah saya waktu itu termasuk yang paling senior. Ya, lahir tahun 1910. Nah, jadi itu situasinya, bahwa setelah bahan-bahan yang saya teliti cukup atau lengkap tahun 1999, yang saya mulai adalah dan berhasil meyakinkan Angkatan 45, kita mulai menuntut pemerintah Inggris atas agresi militer yang dimulai tanggal 10 November tahun 45. Sudah pernah kita bahas sangat rinci mengenai tewasnya Malabi dan sebagainya. Dan singkatnya, menuntut pemerintah Inggris sudah berhasil. Jadi mungkin dapat ditunjukkan beberapa fotonya ketika kami menyelenggarakan
akan menyelenggarakan seminar di Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia tanggal 27 Oktober tahun 2000. Jadi beberapa bulan setelah menuntut pemerintah Inggris tanggal 10 November tahun 1999, kami menyelenggarakan seminar di Lemhanas dengan menghadirkan Duta Besar Inggris dan sejumlah atase pertahanan dari negara-negara yang terlibat dalam agresi militer tersebut, antara lain atase militer Belanda, Inggris, Australia, India, Pakistan, New Zealand, bahkan juga dari Jerman hadir. Ya. Nah, di situ resmi Duta Besar Inggris atas nama pemerintah dan rakyat Inggris minta maaf atas peristiwa tersebut dan mohon pengertian bahwa memang pada waktu itu adalah politik Inggris untuk membantu Belanda memperoleh kembali jajahannya. Ada perintah tertulis. Ya, itu sudah saya tulis dalam buku yang saya terbitkan pertama kali tahun 2001 dan yang kedua kali bulan Oktober tahun ini. Ya. Dengan judul yang terbit baru ini adalah Surabaya 10 November 1945, latar belakang dan tujuan agresi militer Inggris di Republik Indonesia. Dapat dibaca semua di situ, dokumen-dokumennya juga resmi ada. Nah, jadi setelah berhasil menuntut pemerintah Inggris atas agresi militer, mulai tanggal 20 Maret tahun 2002, masih didukung oleh Angkatan 45 yang masih cukup banyak hidup, itu kami demo ke Kedutaan Belanda tanggal 20 Maret tahun 2002. Pada waktu itu di Belanda sedang diselenggarakan puncak perayaan 400 tahun berdirinya VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie, ya, perusahaan dagang terkaya sepanjang masa. Kekayaan perusahaan dagang itu tidak tertandingi dengan perusahaan-perusahaan multinasional raksasa saat ini, ya, baik maupun itu dari perusahaan minyak atau IBM atau apapun, ya, tidak bisa mencapai angka 790 triliun dolar kekayaan atau aset dari VOC tersebut. Ya. Nah, jadi kami menuntut pemerintah Belanda di situ terutama atas kolonialisme, perbudakan, dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh tentara Belanda di masa agresi militer Belanda di Republik Indonesia antara tahun 45 sampai tahun 50. Jadi itu ada dokumen-dokumennya, bisa ditunjukkan mungkin dua fotonya. Demonstrasi kami itu ada dimuat di Harian Kompas tanggal 21 Maret tahun 2002. Dan kemudian waktu itu Duta Besar Belanda tidak ada, kami diterima oleh Wakil Duta Besar Belanda, Alfons Stulingha. Jadi karena Duta Besar Belanda waktu itu tidak di tempat, tanggal 3 April tahun 2002, kami pimpinan waktu itu organisasi kami namakan Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia, KNPMBI. Kami diundang oleh Duta Besar Belanda, Baron Schelto van Heemstra. Panjang lebar kami cerita, singkatnya dia mengusulkan untuk diselenggarakannya seminar bersama, joint seminar, mengenai VOC. Ada foto kami diterima oleh Duta Besar Belanda, Baron Schelto van Heemstra. Ada di situ duduk di samping beliau itu Ibu Lukita Ningsih Irsan Rajamin Nasution, angkatan 45. Beliau Ketua Pemuda Putri yang tahun 45 bersama puluhan pemuda putri itu menjadi relawati Palang Merah di dalam pertempuran di Surabaya. Juga ada di situ antara lain Kolonel Gunarto Martodipuro, waktu itu masih staf atau Widya Iswara atau pengajar di Lemhanas. Dan ada Ibu Irnawati, beliau adalah dosen Fakultas Sejarah di UI
dan yang satu lagi adalah Insinyur Nuli Salih Diapari, sekjen dari organisasi kami, dan saya sendiri. Jadi singkatnya kami menerima usulan dari Duta Besar Belanda tanggal 3 dan 4 September tahun 2002 di Hotel Menara Peninsula diselenggarakan seminar bersama dengan judul VOC, The Two Faces of the World First Multinational Company, yaitu VOC, dua muka dari perusahaan multinasional dunia pertama. Hadir di situ ada 4 sejarawan dari Belanda. Yang paling terkenal adalah Profesor Leonard Blussey, kemudian satu dokter Femme Gastra, satu lagi Knap, dan kepala museum di Belanda di Amsterdam, Ludwig Wagner. Nah, 3 sejarawan yang terdahulu itu menyatakan bahwa VOC itu bukan hanya perusahaan dagang, tapi adalah penjajah. Jadi dia perusahaan dagang sekaligus seperti satu negara yang menjajah. Nah, jadi di situ tanggal 20 Maret tahun 2002, di situ kami pertama kali menuntut pemerintah Belanda dan responnya positif, terutama di Belanda. Karena kebetulan saya kenal waktu itu ada seorang jurnalis dari televisi Belanda, dari NOS, yaitu Stef Vysen, yang hadir pada acara demo kami, meliput, dan pagi itu juga karena perbedaan waktu 6 jam antara Jakarta dan Amsterdam dan Belanda, jadi ketika jam 10 pagi kami demo di Kedutaan Belanda, itu baru jam 4 pagi di Belanda. Jadi pagi-pagi masih sempat kirim rekaman itu ke Belanda, dan pagi-pagi itu tanggal 20 Maret tahun 2002, di puncak acara perayaan besar-besaran 400 tahun berdirinya VOC, ditayangkan berita tersebut. Dapat dibayangkan syoknya masyarakat di Belanda, karena terutama generasi muda pada waktu itu buta sejarah kolonialisme, buta sejarah agresi militer. Sama sekali tidak ada di buku-buku sejarah di Belanda. Ya. Nah, jadi mereka syok ketika melihat, loh kok ada demo pada puncak perayaan VOC. Nah, baru banyak di situ sejarawan-sejarawan Belanda yang juga mulai mengutak-ngatik, membuka, banyak sekali. Ya, sejak itu mereka lah yang mempopulerkan mengenai kolonialisme Belanda yang diawali oleh Jan Pieter Soenkoen, Gubernur Jenderal VOC keempat, ketika menyerang Jayakarta tanggal 30 Mei tahun 1619. Itu menarik sekali cerita mengenai Jan Pieter Soenkoen dan patungnya di kota kelahirannya di Hoorn, di Belanda. Nah, jadi itu pertama kali kami menuntut pemerintah Belanda. Nah, kemudian tadi saya sampaikan kami mulai membuka lembaran lain, yaitu mulai meneliti mengenai kejahatan-kejahatan Westerling. Karena informasi dari Bapak Abdul Ihsan pada waktu itu, tahun 2002, beliau masih Duta Besar Indonesia untuk Belanda. Tapi beliau sudah mendukung kami menuntut pemerintah Belanda. Bahkan dalam panitia seminar, beliau bersedia nama beliau, Bapak Abdul Ihsan, dicantumkan sebagai anggota Dewan Kehormatan bersama Duta Besar Belanda untuk Indonesia. Walaupun tujuan di situ adalah menuntut pemerintah Belanda. Nah, disitulah kehebatan banyak diplomat kita. Walaupun masih menjabat, tapi sudah mendukung. Ya. Sangat banyak mantan diplomat yang mendukung perjuangan kami, baik Angkatan 45 maupun sampai sekarang. Sampai sekarang antara lain itu bahwa Bapak Nur Rahman Urip, itu mantan Duta Besar Indonesia untuk Kamboja. Ya. Beliau juga mendukung perjuangan kami mungkin sudah lebih dari 10 tahun. Nah, jadi singkatnya itulah kami mengawali, dan kemudian ketika mulai melakukan penelitian mengenai kejahatan Westerling, ada Angkatan 45, Bapak Muhammad Tajuddin,
Angkatan 45 waktu itu di Jakarta termasuk pengacara yang sangat terkenal, ya, karena Angkatan 45. Beliau menyampaikan, ngapain jauh-jauh, karena saya waktu itu satu kali sudah ke Makassar bulan Agustus tahun 2004, kemudian ya cukup mahal karena biayanya itu saya sendiri, pesawat, hotel dan sebagainya. Ya beliau menyampaikan, enggak jauh dari Jakarta, 85 kilometer itu ada desa Rawagede, di mana di situ juga salah satu pembantaian terkejam yang dilakukan oleh tentara Belanda. Nah, bulan Desember 2004 beliau mengantarkan saya dengan Laksamana Pertama Mulyo Wibisono, Ketua Dewan Penasihat. Jadi Laksamana Pertama Mulyo Wibisono ini, jabatan terakhir beliau tahun 2002 itu adalah Komandan Satuan Tugas Intel Bais, ya, dan Satgas Intelijen Bais. Nah, jadi beliau menggantikan posisi Mayor Jenderal Yono Hatmojo, yang tahun 75 beliau adalah Deputi 4 Bakin untuk Kontra Intelijen. Nah, kemudian bersama Bapak Mulyo Wibisono, sejak Desember 2004, kami berulang kali melakukan penelitian di Desa Rawagede. Pada waktu itu masih hidup sekitar 22 janda dan korban selamat. Jadi setelah sekitar 1 tahun kami melakukan penelitian, setelah acara peringatan di Rawagede pada waktu itu tidak diselenggarakan tanggal 9 Desember, karena waktu itu hari Jumat, jadi diundurkan acaranya sampai tanggal 13. Tanggal 13 Desember tahun 2005, di mana kami, Bapak Wibisono dan saya, mendapat surat mandat dari para janda dan korban selamat memakai cap jempol. Karena mereka semua buta huruf. Jadi di atas meterai yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Rawagede, Bapak Sukarman. Jadi kami tanggal 14, satu hari kemudian, tanggal 14 Desember terbang ke Belanda, naik Garuda. Biaya tiket itu disponsori oleh Bapak Mestiko Saleh, waktu itu adalah wakil Dirut Pertamina. Beliau membayarkan tiketnya pada waktu itu cukup mahal karena menjelang Natal kan. Jadi satu orang pergi pulang naik Garuda itu $2.500. Ya. Jadi kami berdua tiba di Schiphol dekat Amsterdam tanggal 15 pagi. Langsung dijemput oleh teman-teman juga antara lain oleh atase militer Indonesia untuk Belanda. Saya kurang ingat dari Angkatan Laut juga, mantan murid atau bawahannya dari Bapak Mulyo Wibisono Laksamana. Jadi kami menginap di Wisma Indonesia di Den Haag, dan pagi itu juga kami diantar ke Parlemen Belanda. Jadi nggak tidur lagi, cukup tidur di pesawat kan, selama 12 jam perjalanan, jadi bisa tidur beberapa jam. Jadi tanggal 15 Desember pagi-pagi jam 10 jadwalnya, kami diterima di Parlemen Belanda. Jadi delegasi kami itu cukup banyak, selain pendukung-pendukung kami di Belanda dari KUKB, juga dari masyarakat yang ada di Belanda, mungkin ada sekitar 10 orang. Ikut ke Parlemen Belanda dan kami diterima oleh 2 anggota Parlemen Belanda, yang satu adalah Bert Koenders dari Partai van de Arbeid, dan satu koleganya dia, Angelien Essink, juga dari PVDA, Partai van de Arbeid. Pada waktu itu keduanya dari partai oposisi. Jadi singkatnya kami menyampaikan 2 hal. Tanggal 5 Mei tanggal 20 Mei tahun 2005, kami menyampaikan petisi kepada pemerintah Belanda melalui kedutaan Belanda di Jakarta, menyampaikan 2 hal. Pertama, menuntut pemerintah Belanda mengakui de jure kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Dan yang kedua, meminta maaf kepada bangsa Indonesia. Dan kemudian tuntutan ketiga adalah bertanggung jawab atas akibat yang segala kerusakan diakibatkan oleh agresi militer.
Nah, kami sampaikan ke anggota parlemen Belanda di parlemen Belanda, Tweede Kamer itu, bahwa sampai detik itu, bulan Desember, pemerintah Belanda belum menjawab petisi kami. Dan Bert Koenders menjanjikan, baik, saya akan sampaikan ini ke pemerintah Belanda. Jadi melalui sidang pleno di parlemen. Dan yang kedua, kami sampaikan pertanyaan, mengapa semua kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Belanda di Republik Indonesia antara tahun 45 sampai tahun 50 dipetieskan. Ya. Jadi itu tahun 2005, di mana tahun 68 PBB sudah mengeluarkan konvensi, dan kemudian yang luar biasa adalah tahun 98 di Roma dikeluarkan Statuta Roma yang menjadi landasan dari International Criminal Court atau Mahkamah Kejahatan Internasional yang berkedudukan di Belanda. Selain dari 2 kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi PBB, itu jenis kejahatan itu ditingkatkan menjadi 4 jenis kejahatan yang dinyatakan tidak kadaluarsa sampai kapanpun dapat dituntut. Yang pertama adalah genosida, yaitu pembersihan atau pembantaian etnis. Yang kedua adalah kejahatan atas kemanusiaan, crimes against humanity. Ketiga adalah kejahatan perang, war crimes. Dan keempat, ini yang ditambahkan, kejahatan agresi, crime of aggression. Nah, yang dilakukan oleh tentara Belanda dan sekutunya bukan hanya 4 itu saja, tetapi yang tidak dimasukkan di situ adalah kolonialisme dan perbudakan. Dan itu yang kami angkat tahun 2002. Ya. Nah, jadi dalam kesempatan itu saya menyampaikan secara rinci peristiwa pembantaian 431 penduduk sipil di Desa Rawagede. Kedua anggota parlemen Belanda tersebut terkejut. Karena mereka mengakui terus terang, mereka tidak pernah baca di buku-buku sejarah di sekolah mengenai adanya kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Belanda. Nah, mereka menjanjikan, dari Bert Koenders di situ langsung menjanjikan dia akan membantu Desa Rawagede. Kemudian Angelin Eysing ini, dia yang membidangi masalah veteran di parlemen Belanda, di mana dia menyampaikan bahwa mereka berdua sebagai generasi muda, mereka tidak punya beban untuk mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Tapi yang keberatan itu adalah veteran Belanda. Jadi dia menyampaikan, we have no burden to admit the Indonesian independence on August 17, 1945. Dan keterangan lebih lanjut saya dengar 2 hari kemudian dari jurnalis senior Ad van Lim ketika kami temui dia di Hilversum. Dia menyampaikan secara rinci, ya, kenapa veteran Belanda berkeberatan terus. Nah, Ad van Lim ini menyampaikan, kalau pemerintah Belanda mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus 1945, di mana pada waktu itu tentara Belanda sudah banyak yang mendapat tanda kehormatan, termasuk Alfons Wijnen, komandan pembantaian di Desa Rawagede dan sebagainya. Ya. Kemudian apabila Belanda mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus 1945, berarti Belanda mengakui yang Belanda namakan sebagai aksi polisional itu adalah agresi militer terhadap satu negara yang merdeka dan berdaulat. Akibatnya sangat fatal untuk Belanda. Yang pertama, seperti Jepang, Belanda harus membayar pampasan perang, war reparation, dan tentara Belanda statusnya berubah dari pahlawan menjadi penjahat perang. War criminals. Nah, ini yang paling ditakuti Belanda. Dan bayangkan, 160.000 pemuda Belanda dikirim ke Indonesia yang untuk mereka dibohongi katanya itu perang kolonial, membasmi komunis, penjahat, pemberontak dan sebagainya. Ya. Jadi ada buku-buku yang ditulis oleh mantan tentara wajib militer yang menulis kami dibohongi. Ya.
Nah, jadi demikian situasinya, mengapa sampai detik ini yang terakhir itu adalah Mark Rutte pada bulan Juni yang lalu menyampaikan di parlemen Belanda bahwa dia masih menghormati masih sekitar 5.000 veteran Belanda yang masih hidup. Jadi dia resmi menyatakan dia akan menerima kemerdekaan Indonesia proklamasi 17 Agustus sebagai fakta sejarah, de facto, dan akan menyampaikan secara tertulis. Tapi kemudian gara-gara masalah imigran-imigran yang ke Eropa termasuk ke Belanda, dia mengundurkan diri. Ya, sampai sekarang belum jelas bagaimana kelanjutan penerimaan tertulis mengenai de facto. Nah, kalau mengenai de jure mungkin masih jauh, ya. Tapi untuk diketahui, bahkan sampai detik ini pemerintah Belanda de facto pun belum menerima. Ya, ini perlu menjadi catatan. Jadi untuk Belanda, Indonesia sampai detik ini masih tetap anak haram. Hanya diterima keberadaannya secara lisan, ya, tapi tidak diakui legalitasnya. Nah, ini yang saya katakan, bangsa ini, pemimpin-pemimpin di Republik ini sudah kehilangan martabat. Masa kita dianggap anak haram, de facto pun tidak diterima. Jadi saya sudah beberapa kali menyampaikan di sini juga. Kalau pemerintah Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia de facto atau de jure, saya katakan go to hell. Nggak masalah, itu masalah Belanda. Tapi yang menjadi masalah adalah di Belanda ada yang namanya Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan di Indonesia ada Kedutaan Besar Kerajaan Belanda. Ini yang menjadi masalah. Karena saya sampaikan, ya mungkin nanti bisa ditunjukkan, foto saya bersama Menteri Luar Negeri Belanda, Maxim Verhagen, kami berjabat tangan, kebetulan kelihatan mencolok dasi kami sama-sama merah, bintik-bintik. Ya, saya sampaikan, kalau dua negara mau berhubungan diplomatik, seharusnya keduanya saling mengakui. Nah, dalam hal ini, kalau Anda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, sedangkan Indonesia mengakui kerajaan Belanda, ini hubungan apa? Kalau saya bilang ini hubungan ilegal, karena Undang-Undang Dasar Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 45, bukan Undang-Undang Dasar tahun 49. Nah, itu sekitar masalah legitimitas. Nah, kembali ke masalah Rawagede. Jadi saya dalam beberapa kesempatan sudah menyampaikan bahwa menuntut pemerintah Inggris itu hanya untuk membuktikan bahwa setelah lebih dari 55 tahun sesuai dengan konvensi PBB dan Statuta Roma, bahwa untuk kejahatan agresi, ya, untuk kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan sampai kapanpun dapat dituntut. Dan itu saya sudah buktikan. Pemerintah Inggris mengakui kesalahan itu, ya, dan kemudian meningkat kepada pemerintah Belanda. Ya, kami memakai kasus Rawagede sebagai ujung tombak. Jadi sebenarnya pada 18 Desember tahun 2005 di Belanda, jadi setelah kami diterima oleh anggota parlemen Belanda tanggal 15, di Wisma Indonesia di Den Haag tanggal 18 hari Minggu, saya membentuk Komite Utang Kehormatan Belanda, cabang Belanda. Dan menunjuk seorang Indo-Belanda, Jeffrey Pondaag, bapaknya orang Minahasa, ibunya Belanda, sebagai koordinator atau ketua koordinator cabang Belanda, dan Charles Suryandi sebagai sekretarisnya. Juga ada beberapa yang lain lagi, termasuk ada satu orang Belgia, René Thomassen, yang istrinya adalah orang Indonesia. Juga ada beberapa orang Indonesia lagi yang mereka mendukung. Ya. Jadi saya tugaskan mereka juga kepada ketua perwakilan kami di Belanda, Jeffrey Pondaag, untuk mencari pengacara yang akan menuntut pemerintah Belanda ke International Criminal Court, Mahkamah Kejahatan Internasional.
Jadi tahun 2007 Bapak Abdul Ihsan masih menyumbang $1.000 Amerika untuk mencari pengacara, membayar dan sebagainya, dan juga sumbangan-sumbangan dari banyak masyarakat Indonesia diberikan melalui Jeffrey, termasuk Charles Suryandi ikut memberikan sumbangan. Tetapi Jeffrey Pondah ini mendapat seorang pengacara Belanda, Lisbeth Zegveld, yang hanya mau mengurus masalah hukum. Dia tidak mau mengurus masalah politiknya. Jadi ketika tahun 2008 saya dengan Charles Suryandi dan beberapa teman di Belanda mau ketemu dia di kantor pengacaranya di Amsterdam, karena kami mendengar berita bahwa dia tidak mau mengurus politiknya, dia hanya mau mengurus masalah hukumnya. Ya, dia menolak kunjungan kami. Ya, tapi kami sudah sampaikan, ya, kami keberatan bahwa dia memakai hukum Belanda. Jadi menganggap warga Rawagede itu bukan rakyat Indonesia, tetapi sebagai warga Belanda. Dan kemudian mengenai Jeffrey Pondah ini, dia tetap bersikukuh untuk menggunakan Lisbeth Zegveld. Dan kemudian ketika kami meminta pertanggungjawaban rincian mengenai dana $1.000 yang disampaikan oleh Bapak Ihsan, mantan Dubes Indonesia untuk Belanda, dia menolak untuk bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, Dewan Penasihat kami, Bapak Mulya Wibiswana dan Bapak Abdul Ihsan langsung tegas. Mereka memecat Jeffrey Pondah dengan 2 alasan tersebut. Pertama, tidak mau mempertanggungjawabkan dana $1.000. Dan kedua, itu mempermalukan bangsa Indonesia. Karena ternyata memang vonis dari pengadilan sipil di Belanda tahun 2011 dan terbukti di situ bahwa Lisbeth Zegveld dia menggunakan hukum Belanda dengan menyatakan warga Rawagede adalah warga Belanda sampai tahun 49. Demikian juga vonis pengadilan sipil di Belanda. Tertulis di situ dalam pertimbangan butir 2 bahwa itu adalah wilayah Belanda sampai tahun 49. Nah, oleh karena itu masuk yurisdiksi Belanda, di mana pengadilan sipil di Belanda waktu itu menyatakan pemerintah Belanda bersalah melakukan tindak kekerasan terhadap warganya, bukan terhadap rakyat Indonesia. Nah, ini yang kami marah besar kepada Jeffrey Pondah. Ya, kami bilang kamu sudah keluar dari perjuangan Komite Utang Kehormatan Belanda. Yang pertama adalah Belanda harus mengakui de jure kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45, dan dengan demikian seluruh korban agresi militer Belanda termasuk di Desa Rawagede itu adalah rakyat Indonesia, bukan warga Belanda. Nah, disinilah permasalahan yang besarnya. Jadi setelah dikeluarkan vonis itu dan kami sudah membaca salinannya, ya, saya punya salinan lengkapnya dalam bahasa Belanda. Ya, kami menolak vonis itu, dan karena waktu itu pemerintah Belanda bersedia memberi kompensasi untuk 9 janda korban dan 8 janda korban dan 1 korban selamat, Bapak Sai, masing-masing menerima €20.000 tahun 2011. Jadi waktu itu mungkin sekitar 2 miliar lebih, ya. 9 orang €180.000. Nah, waktu itu kami berusaha mengumpulkan dana, mencari dana sekitar 2 miliar, tapi tidak berhasil. Rencana kami pada waktu itu adalah mengembalikan dana tersebut. Jadi tetap para janda itu menerima, tetapi bukan dari pemerintah Belanda. Karena kami sampaikan, kalau begitu ya kompensasi, itu jangan ngemis-ngemis ke pemerintah Belanda. Kami berpendapat, seharusnya pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab untuk semua korban agresi militer. Seperti pemerintah Belanda bertanggung jawab untuk semua interniran yang diinternir oleh tentara Jepang
di wilayah jajahan Belanda antara tahun 42 sampai tahun 45. Ya, termasuk salah satunya kenalan lama saya, Joost van Bodekom, ya, keluarga mereka itu dapat kompensasi. Dihitung selama berapa tahun mereka di kamp interniran tentara Jepang. Nah, itulah mengenai masalah di balik mengenai vonis pengadilan sipil di Belanda yang menurut kami itu penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Ya. Bahwa kami memperjuangkan itu sebagai rakyat Indonesia, kok Jeffrey Pondaah dan pengacara itu mereka tepuk dada berhasil mendapat kompensasi untuk warga Belanda. Nah, ini sudah kami sampaikan, press release kami jelas-jelas itu semuanya. Ya. Nah, jadi ini yang perlu dipahami. Jadi sebenarnya hari ini saya diundang juga oleh Bapak Sukarman, Ketua Yayasan Rawagede, untuk hadir di peringatan di Desa Rawagede. Tapi saya sudah bilang ada acara, saya tidak bisa hadir. Ya, semoga tahun depan saya masih bisa hadir di Desa Rawagede. Tetapi kepada mereka semua sudah saya sampaikan bahwa menuntut pemerintah Belanda atas Rawagede dan sebelumnya menuntut pemerintah Belanda atas kolonialisme dan menuntut pemerintah Inggris itu adalah operasi intelijen. Dari mulai intelijen Angkatan 45 yang dipimpin waktu itu adalah Bapak Mayor Jenderal Yono Hatmojo. Tahun 75 beliau adalah Deputi 4 Bakin untuk kontra intelijen. Jadi setelah beliau meninggal diganti oleh Laksamana Pertama Mulyo Wibisono. Jabatan terakhir adalah Komandan Satuan Tugas Intelijen dari BAIS. Setelah Bapak Mulyo Wibisono meninggal bulan Oktober tahun 2013, beliau diganti oleh Bapak Letnan Jenderal Mutoyib. Tahun 1996 sampai 98 beliau adalah Kepala Bakin. Jadi dari sini kan sudah kelihatan pemerintah Inggris tahu, pemerintah Belanda tahu semuanya. Bahwa ini mereka semua dari kalangan intelijen, karena sangat banyak yang di kepengurusan kami mantan diplomat, mantan duta besar, perwira-perwira Angkatan 45 banyak sekali. Ya. Nah, jadi ini latar belakangnya dan boleh dikatakan kami atau mungkin Indonesia, saya katakan Indonesia yang menjadi pelopor menuntut mantan-mantan penjajah dan agresor untuk bertanggung jawab. Ya. Nah, jadi tadi saya sebutkan nama Bert Koenders yang waktu itu di Parlemen Belanda menerima saya kunjungan kami tanggal 15 Desember tahun 2005. Dia menjanjikan untuk membantu Desa Rawagede. Dan kemudian bulan Juni tahun 2006, beberapa bulan kemudian, ya 7 bulan kemudian, dia menyampaikan pertanyaan kepada pemerintah Belanda melalui Parlemen Belanda, melalui Ketua Parlemen Belanda. Pertanyaan kami, mengapa pemerintah Belanda tidak menjawab petisi kami? Ada jawaban dari Menteri Luar Negeri Ben Bot, saya terima salinannya. Bahwa kunjungan Menlu Belanda Ben Bot tanggal 16 Agustus tahun 2005, dia menulis di situ bahwa kunjungan dia ke Jakarta adalah sebagai respon dari tuntutan kami, Komite Utang Kehormatan Belanda. Jadi direspon positif. Tetapi karena dia tidak mengirim salinannya, tembusannya kepada kami bawa ini ke Parlemen Belanda yang direspon. Karena itu pertanyaan keluar dari Parlemen Belanda, dia jawab tertulis, dikirim ke Kedutaan Belanda, dan Kedutaan Belanda mengirim ke saya. Bisa dilihat nanti, saya akan copy bahwa kedatangan Menlu Belanda Ben Bot tanggal 16 Agustus tahun 2005 itu sebagai respon petisi kami. Ya, jadi mereka sangat mengetahui ya bahwa karena Atase Pertahanan Belanda hadir ketika kami menyelenggarakan seminar di Lemhanas bulan Oktober tahun 2000 ya, mereka lihat bahwa kami didukung oleh institusi-institusi resmi
Dan tahun 2007 kami didukung resmi atau mungkin separuh resmi oleh Badan Intelijen Negara, waktu itu dipimpin oleh Bapak Mayor Jenderal Syamsir Siregar. Ya, 2 kali kami ke Belanda, bulan Oktober 2007 dan bulan April tahun 2008. Itu dibiayai oleh BIN. Kemudian demo seminar kami mendatangkan Parjanda dari Rawagede, ya, demo di Kedutaan Belanda, beberapa tahun berturut-turut dari tahun 2007, itu semua dibiayai oleh BIN. Ya. Dan ini semua diketahui oleh Kemlu karena ada beberapa orang Kemlu di Badan Intelijen Negara, antara lain salah satu deputinya waktu itu adalah Bapak Burhan yang kemudian menjadi duta besar Indonesia di Pakistan, dan beliau meninggal karena kecelakaan helikopter. Nah, jadi saya sudah sampaikan di Kementerian Luar Negeri Indonesia itu ada orang-orang yang pro Belanda, termasuk mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wiryayuda, termasuk waktu itu Sekjen dari Kemlu Imron Kotan, termasuk orang Kemlu yang ada di BIN, Sundawa, Widyarka, dan beberapa lagi. Dan ini semua dengan izin dari Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Syamsir Siregar tahun 2017, beliau mengizinkan saya untuk mengungkap ini semuanya. Dan beliau mengizinkan sebutkan nama saya. Oleh karena itu saya berani mengungkap ini semua dan menyebutkan semua nama-nama itu. Ya, ini bisa di cross check kepada yang bersangkutan, dan saya siap untuk konfrontasi dengan orang-orang yang disebut namanya. Dan saya juga akan meminta teman-teman yang di BIN yang mendukung saya. Ada beberapa yang tahun 2012 kami sudah menyiapkan konsep besar, tapi tiba-tiba masuk fitnah resmi dari Sundawa bahwa dia dapat info dari Belanda, kami korupsi. Yang janggal, kok dia dapat info dari Belanda? Lalu uang dari Belanda, uang siapa yang kami korupsi? Dari mana? Berapa? Nah, ini semua tidak ada. Tetapi laporan resmi. Nah, ini yang saya sampaikan, seharusnya ya kalau waktu itu pemerintah Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia mendukung, ya, sudah sejak 2012 itu Indonesia berhasil menuntut pemerintah Belanda untuk colonialism reparation, pampasan kolonialisme, kemudian slavery compensation, kompensasi perbudakan seperti yang Belanda sekarang bayarkan kepada Suriname, ya, dan war reparation, kompensasi perang seperti yang Jerman bayarkan kepada negara-negara yang dia lakukan agresi, seperti Jepang membayarkan negara-negara korban agresi militer Belanda. Dan kemudian Namibia itu menuntut pemerintah Jerman atas 30 tahun kolonialisme Jerman di Namibia antara tahun 1885 sampai 1915. Hanya 30 tahun. Pemerintah Jerman bersedia mengucurkan dana 1 miliar euro untuk 30 tahun kolonialisme dan genosida. Nah, jadi singkatnya untuk menunjukkan bahwa peristiwa Rawagede yang kami bawa ke parlemen Belanda merupakan ujung tombak dari tuntutan besar kepada pemerintah Belanda yang sudah kami buktikan berhasil menuntut pemerintah Inggris, menuntut pemerintah Belanda bahwa secara keseluruhan untuk desa Rawagede, pemerintah Belanda sudah mengucurkan dana lebih dari 1 juta euro. 850.000 euro untuk pembangunan desa Rawagede yang dikucurkan oleh Bert Koenders tahun 2009 ketika dia menjadi Menteri Kerjasama Pembangunan. Sebelumnya itu dijabat oleh Jan Prong, ya, Ketua IGGI, Intergovernmental Group on Indonesia. Nah, jadi itu sekilas mengenai masalah Rawagede, latar belakang dan tujuannya. Nah, jadi dengan beberapa kali saya mengungkap ini, semoga ini dapat menjadi informasi dari pejuang-pejuang lain, terutama dari anak cucu
dari pahlawan-pahlawan nasional untuk melanjutkan perjuangan ini. Jadi kalau menurut Bapak Nur Rahman Urip, mantan Duta Besar Indonesia untuk Kamboja, beliau menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh KNP, PNBI, Komite Nasional Pembela Martabat Indonesia, Bangsa Indonesia, dan oleh Komite Utang Kehormatan Belanda, kalau misalnya ini sebagai satu pertandingan sepak bola, kami sudah menggiring bola ke titik penalti. Ya. Nah, semoga kalau di sini pemerintah mendengar ini, pemerintah Republik Indonesia, ya, dan menekan oknum-oknum di Kementerian Luar Negeri untuk jangan hanya tidak menghalangi, tetapi membantu perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kedaulatan dan mempertahankan martabat bangsa sebagai bangsa dari negara yang merdeka dan berdaulat. Kami harus didukung. Tidak lagi ditorpedo seperti tahun 2012. Ya, kalau tidak dijegal pada waktu itu besar-besaran, sudah berhasil kita. Nah, jadi dapat dibayangkan besaran-besaran yang bisa kita peroleh, yaitu jurisprudensi internasional. Kalau untuk satu desa Rawagede, ya, hanya korban satu hari satu malam, pemerintah Belanda sudah mengucurkan dana 1 juta euro dengan korban waktu itu sekitar 431 orang. Jadi kalau saya mencatat, memonitor korban agresi militer Belanda dan sekutunya Abdocom antara tahun 45 sampai tahun 50, sampai yang dinamakan kudeta gagal APRA dari Westerling, yaitu tanggal 23 Januari tahun 1950, di mana setelah damai, setelah hasil konferensi meja bundar, pasukan Belanda di bawah waktu itu sudah dipecat dari tentara Belanda, yaitu Raymond Westerling, memimpin pasukan desertir untuk melakukan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia Serikat. Di mana tanggal 23 Januari tahun 50 mereka membantai 90 anggota TNI, terutama kebanyakan dari divisi Siliwangi yang tidak bersenjata. Antara lain termasuk di situ Letnan Kolonel Adolf Gustav Lembong dari Minahasa yang ditugaskan waktu itu oleh Mabes untuk melakukan penelitian kemungkinan mendirikan Akademi Militer di Bandung. Nah, jadi itu korban sampai tahun 50 karena Belanda harus bertanggung jawab semua karena pimpinan Belanda tahu rencana Westerling untuk melakukan kudeta, dan tahun 2009 terungkap di Belanda bahwa tangan-tangan hitam dari Belanda, yaitu dari Pangeran Bernhard, suami Ratu Belanda Juliana, dan Sultan Hamid II dari Pontianak. Westerling lolos hidup tenang di Belanda, Sultan Hamid II ditangkap dan divonis 10 tahun penjara, tapi setelah 8 tahun dia dibebaskan, dan yang sampai meninggal tidak terungkap peranannya itu Pangeran Bernhard. Nah, jadi ini hal-hal yang sebenarnya masih bisa kita ungkap, dan kita tuntut pemerintah Belanda untuk bertanggung jawab. Nah, jadi kalau kita melihat besaran-besaran seperti 5 orang Kenya menuntut pemerintah Inggris atas pembantaian ketika bangsa Kenya melakukan pemberontakan di tahun 50-an yang dikenal sebagai gerakan Mau-Mau di Kenya, itu mereka mendapat kompensasi nggak tahu setiap orang berapa ribu pound sterling, ya. Jadi artinya untuk kolonialisme, untuk penjajahan, untuk agresi militer, ya, itu Belanda harus bertanggung jawab. Dan dari segi itu, ini hanya masalah sekarang diplomasi, tawar-menawar, berapa besarannya. Jepang sudah membayar, walaupun jumlahnya kecil sekali. Yang dituntut oleh Republik Indonesia, kalau tidak salah waktu itu 7 miliar, yang dibayar hanya sekitar 260 juta US dollar. Itu pun dibayar untuk membangun 3 hotel, Hotel Indonesia, Hotel Ambarukmo, dan Bali Beach Hotel, dan ribuan beasiswa. Artinya Jepang nggak keluarkan devisa karena itu beasiswa untuk mahasiswa Indonesia yang belajar di Jepang. Tapi poinnya adalah Jepang membayar pampasan perang.
Nah, tetapi Belanda sampai detik ini, bahkan tahun 49 di KMB, Indonesia yang harus membayar 4,5 miliar gulden sebesar sekitar 1,1 miliar US dollar, di mana di dalamnya termasuk biaya 2 agresi militer. Dan kalau bulan Juli tahun ini eh, di media-media Indonesia diberitakan, Belanda mengembalikan 400 item harta Nusantara ke Indonesia, ini kita dibohongin lagi. Kalau mereka mengembalikan harta Nusantara, artinya itu yang dirampok oleh Belanda di masa penjajahan dan agresi militer. Jadi untuk mengembalikan harta Nusantara, Belanda nggak keluarkan uang sepeser pun. Mungkin hanya ongkos kirim. Itu pun mungkin ditanggung Indonesia. Nah, inilah kita dibohongin lagi. Dan senang pula kita kan, wah akhirnya pemerintah Belanda mengembalikan harta Nusantara. Bukan itu saja yang kami tuntut tahun 2002 selain mengembalikan harta Nusantara, adalah membayar pampasan kolonialisme, perbudakan, dan pampasan perang. Ya. Dan ini bukan 20 miliar rupiah, 20 miliar dolar atau euro. Nah, jadi kita bisa hitung-hitung target-target minimum kalau lihat besaran Jerman membayar Namibia untuk 30 tahun penjajahan genosida 1 miliar euro. Nah, untuk penjajahan di beberapa tempat seperti di Kepulauan Banda lebih dari 300 tahun, genosida terhadap 13.000 warga penduduk Kepulauan Banda, hanya untuk Kepulauan Banda saja selama lebih dari 300 tahun, pemerintah Belanda mungkin harus membayar 10 miliar euro hanya untuk Kepulauan Banda. Nah, kalau dihitung berapa ribu desa di Indonesia yang dilakukan oleh pembantaian oleh tentara Belanda seperti Rawagede. Hitung saja kalau satu desa mendapat 1 juta, ya berapa ribu desa di seluruh Indonesia, termasuk dari mulai agresi Australia di Indonesia Timur dari tahun 45. Harus kita hitung semuanya. Nah, jadi secara singkat demikianlah bahwa kita menuntut pembantaian desa Rawagede bukan hanya untuk desa Rawagede, tetapi sebagai ujung tombak untuk menjadi jurisprudensi untuk semua kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Belanda, kejahatan kolonialisme, dan kejahatan perbudakan. Jadi ini mungkin garis besarnya yang dapat kita tindak lanjuti. Terima kasih. Ya, jadi secara umum Pak Batara dalam hal ini sangat puas dengan apa yang sudah dicapai untuk Rawagede ini. Setengah puas. Sangat puas. Setengah. Ya. Karena yang tuntutan kami utamanya adalah penduduk Rawagede sebagai rakyat Indonesia, bukan sebagai warga Belanda. Jadi sekarang ini dengan vonis Pengadilan Sipil Belanda tanggal 14 September tahun 2011, mereka menerima dana 20.000 euro itu pun dipotong 50% karena dituntut oleh yang lain, karena itu korban di Rawagede kan 431. Ya. Mengapa hanya 9 orang yang dapat kompensasi? Ya, marah yang lain. Itu yang akan saya sebut. Gitu Ya. kan. Kalau dengan begitu kan seharusnya tidak setengah puas, seharusnya kan tidak puas sama sekali. Bukan, ada Karena, satu catatan. Ya. Jadi vonis Pengadilan Sipil di Belanda itu menunjukkan bahwa setelah 70 tahun bisa diungkap, dituntut, dan menang. Ya. Ya. Nah, ini dengan kasus ini kita bawa ini ke International Criminal Court. Ya, kan kita sudah sampaikan tadi. Ya. Jadi saya intinya dengan tadi. Jadi secara keseluruhan untuk desa Rawagede pemerintah Belanda telah mengucurkan dana 1 juta euro. Lebih ya. Ya. Itu sekitar 17 miliar rupiah. Ya. Dan itu diterimakannya kepada siapa itu pada saat itu? Saya sebenarnya waktu mendengar pernyataan Bert Koenders bulan Januari tahun 2009, yaitu setelah saya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Max Verhagen, saya tulis surat kepada dia yang disampaikan oleh stafnya, ya,
mohon jangan kirim melalui pemerintah, kirim langsung ke Yayasan Rawagede. Dan ternyata dikirim ke Dikirim melalui pemerintah, melalui Ya. Kementerian Dalam Negeri, dan bertahun-tahun nongkrong di situ. Oke. Tapi ada kejelasan tidak di situ bahwa dana sekitar 17 miliar rupiah itu sampai kepada Ya, Rawagede? jadi yang 850.000 euro itu melalui Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Ya. Lalu yang 20.000 untuk 9 orang itu diberikan langsung oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia waktu itu, Tjeerd de Oh, Swaan. jadi berbeda 1 juta euro dengan yang 850.000 euro ya, untuk pembangunan desa Rawagede ya, yang dikirim melalui Kementerian Dalam Negeri Indonesia. ya, Lalu yang 180.000 euro ya. masing-masing dari 9 orang terima 20.000 itu diberikan langsung oleh Duta Besar Belanda Kepada 9 kepada orang. 9 orang. Oke. Yang sisanya itu? Ya kan sekitar itu, kan sekitar Ya, jadi 1 juta. bukan maksudnya sekitar 850.000 euro. ya, itu di mana sekarang? Ya, nah itu bertahun-tahun ya. Jadi saya dapat nomor telepon dari Bapak Sukarman, Ketua Ya. Yayasan Rawagede. Mhm. Dia mendapat nomor telepon dari pejabat yang bersangkutan di Kementerian Luar Negeri, Ya. Dalam Negeri. Ya. Saya telepon berbulan-bulan di situ, kedengaran, kesambung, tapi tidak ada yang mengangkat. Oh, jadi tidak diketahui sisanya Memang itu? ada. Jadi waktu itu diterima ada satu yayasan di Desa Rawagede, Mhm. yang kemudian saya ketahui bahwa yayasan itu baru dibentuk Mhm. setelah mendengar informasi ada dana akan dikucurkan. Iya. Sedangkan Yayasan Rawagede yang dipimpin oleh Bapak Sukarman ini, Mhm. yang saya kenal sejak tahun 2004 ya, Mhm. itu didirikan kalau tidak salah sejak tahun 1995 atau akhir tahun 90-an. Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa tidak ke Yayasan Rawagede yang Ya, sudah lama? pertanyaan saya, apakah dana yang sisanya tadi itu sampai enggak kepada Ya. rakyat? Ada, tetapi kan saya tidak tahu berapa jumlah yang dirupiahkan, Ya. yang diterima sampai Rawagede. Oh, Saya nggak tahu. tapi tidak bisa ditanyakan. Tidak bisa ditanyakan kepada tadi yayasan yang dibentuk. Saya sesudah- justru mempertanyakan waktu itu ke Bapak Cahyokumolo. Ya. Waktu itu Menteri Dalam Negeri, ketika saya di ulang tahun Eros Jarot, kalau nggak salah, Mhm. tahun Apa kata bulan Juli. Bapak Cahyo Ya, jadi Kumolo? saya sampaikan ke Cahyo, saya panggil Mas Cahyo kan, Ya. karena itu dikenalkan di rumah Eros Jarot, sahabat lama saya 50 tahun lalu di Eropa. Ya. Saya sampaikan, Mas Cahyo, mohon ya dicek dana itu memang tidak besar, 850 euro Mhm. ya. Tapi untuk pembangunan desa Rawagede itu kan kecil ya, 850.000. Untuk desa Rawagede itu besar, tapi untuk Kementerian Dalam Negeri itu kan kecil, 850 euro, Iya. cuma sekitar Iya. 12 miliar. Mhm. Mohon coba diteliti. Ya. Kemudian media-media, Apa jawaban dari Pak ya Cahyo? dia cuma manggut-manggut, Oke. tapi saya nggak dengar beritanya lagi. Oke. Kemudian setiap kesempatan saya buka ke media, awal-awal media Dan Indonesia. kenyataannya kan pada setiap tanggal 9 Pak Batara kan diundang ke Rawagede. Ya betul. Apakah memang ada pembangunan di sana? Ya, jadi yang saya dengar, jadi ini yayasan ini membentuk koperasi. Ya. Kemudian ada untuk pembangunan, nggak tahulah bangunan apa di situ. Ya. Jadi saya tidak lagi menanyakan rinciannya, tapi saya sudah curiga bahwa dari mulai dicairkan itu mungkin lebih dari 2 tahun, ya, mungkin setelah 2 tahun Mhm. itu baru mulai dicairkan. Jadi kita tahu di Indonesia ya kan, kalau 2 tahun duit itu diputarkan, Mhm. kan cukup banyak Ya. ya praktik Ya, Indonesia. Nah, tapi begini Kang Karna, ini terus terang, ini kalau mengenai jumlahnya itu kan kecil. Ya, bukan Ya. masalah Begini, jumlahnya. Tetapi begini, poinnya Ya. adalah jurisprudensi. Bahwa itu berhasil. Bukan kita Pak, bukan. Maksud saya gini, Pak Batara kan sudah bersusah payah untuk menyampaikan ini di Den Haag, Ya. untuk dipermasalahkan dengan hukum.
Dan ada keberhasilan di situ terlihat 1 juta. 850.000 euro. Ya, katakanlah sejumlah itu. Dan yang kita pertanyakan adalah susah payah yang digarap oleh Pak Batara sampai tidak kepada masyarakat sekitar di sana. Itu sebetulnya. Ya, jadi Itu. intinya ada yang dikucurkan. Iya. Tapi kan saya nggak mungkin lah keperiksa satu persatu, Oke. menjelimet sampai berapa ini terima, berapa. Oke. Ya, itu saya sudah Jadi- sampaikan ke media-media Indonesia dan ke media Belanda. Mohon kalian yang cek media. Ya, ya. Jadi intinya Pak Batara percaya di sana sudah ada pembangunan. Bukan. Saya hanya Bukan. mendengar, saya nggak tahu ada atau tidak. Oke. Jadi sebenarnya gini Kang ya, untuk saya bukan di situ masalahnya. Betul, betul. Ya. Saya mengerti masalah Ya. itu untuk berikutnya sebagai Betul. ujung tombak. Ya, Tapi dengan yang pertama Betul. saja ada timbul manipulasi di sana, gitu kan. Nah, itu kan harus dijadikan contoh untuk ke depan. contoh untuk ke depan. Itu maksud saya Persis. itu. Persis. Maksud saya. Ya, betul. Makanya kita telaah lagi. Ya. Kita telaah lagi di sana itu apakah memang sampai. Jadi untuk apa bersusah payah melibatkan pemerintah ternyata tidak sampai ke sana, kan nggak ada gunanya. Sekarang begini, apa yang bisa lakukan? Saya sudah sampaikan ke Menteri Dalam Negeri, sudah sampaikan ke banyak media Indonesia, Yap. sampaikan supaya Iya. begini, ya masa saya yang harus jelimet? Jadi tugas media lah, coba ngorek itu. Tapi nggak tahu apa ada yang lakukan atau tidak. Kan untuk saya bukan di situ permasalahannya. Permasalahannya adalah peristiwa setelah 70 tahun bisa dibuka, diangkat, dituntut dan menang. Itu intinya. Iya. Jadi mengenai besaran juga nanti apakah kita terima 10 miliar euro, 20, 30, 50. Bukan itu intinya. Bahwa kehormatan kita pulih. Betul. Saya dari awal setuju apa Betul, yang disampaikan ya. itu setuju dan saya sudah mengerti, Pak. Ya. Jadi maksud saya itu tadi di sana kan ada yang memang sudah terbentuk sebelum di Rawagede. Yayasan Ada yang lama. Yayasan yang lama itu kan. Apa menurut yayasan yang lama itu? Ya, Jadi- yang jelas ya udah tentu ada pembicaraan. Nah. Dia tentu mempertanyakan dan sebagainya. Nah. Tetapi kan sekarang gini kan, ya masa saya yang mengurus sampai ke jelimet. Jadi Oke. saya sudah tanya saja. Oke, Oke. ada. Ya oke, sudah. Oke. Jadi saya sudah sampaikan kemana-mana. Ini pelajaran, Oke. ya, bahwa ke depan kalau memang ini kita sudah serius untuk menuntut 3 hal tersebut. Iya. Jadi dengan contoh ini kan contoh kecil, ya 800 tidak sampai 1 juta euro. Iya. Kalau nanti sampai miliaran euro, belasan puluhan, nah itu yang harus kita antisipasi. Jadi itu maksudnya. Ke depan, kalau kita mempersiapkan ini semua, termasuk kita antisipasi, seandainya berhasil, bagaimana pembagian itu? Ya, itu saya mengerti, Pak, mengerti. Dan pertanyaan kedua, pada saat kuasa hukum yang akan disampaikan oleh KUKP, KUKB, Komite KUKB. Utang Kehormatan Belanda. ya, di sana kan ditunjuk dan ternyata Yang di Belanda itu. yang di Belanda itu ditunjuk ternyata kan tidak mau berhubungan politik, tapi masalah hukum saja. Hanya Dan hukumnya ternyata dipakai Hukum hukum Belanda. Belanda. Oke. Nah, yang membayar kuasa hukum itu siapa? Pemerintah Indonesia atau? enggak, kami Oke. tadi saya sampaikan Oke. pribadi dari Bapak Abdul Irsan, Oke. dari teman-teman di segala macam. Oke. Ya, Nah, Pak ini sharing urunan. oke. Jadi yang setelah kalau hasil keputusan itu kan tidak disetujui. Ya, kami Oleh- menolak vonis itu Ya, karena dinyatakan itu mereka sebagai warga Belanda. betul. Itu yang kami tolak. Oke. Tapi vonisnya seperti itu karena dia menganggap bahwa Itu warga Belanda. warga Belanda. Tetapi uangnya itu diterima. Setuju dengan banyaknya uang. Yang untuk- 850.000 euro Ya. bukan vonis Belanda, itu dari Bert Koenders.
Berkunders itu mana lagi? Bert Koenders yang anggota parlemen Belanda, Oke. ya, yang kemudian menjadi Menteri Luar Negeri Belanda, dia kucurkan sebelum vonis. Sebelum Sebesar? vonis 2011. Oke. Ya. Jadi nggak ada hubungannya. Yang ada hubungannya itu yang 180.000 euro untuk 9 orang masing-masing terima 20.000. Itu yang kami tolak. Oke. Kalau yang 850.000, Tapi yang tadi kan sampai juga katanya sampai ke 9 ya orang. betul. Tetapi itu panjang ceritanya. Jadi ternyata yang korban kan 431. Betul. Jadi yang lain tentu protes. Makanya saya katakan ini panjang sekali ceritanya. Bahwa ini upaya Belanda untuk mengadu domba lagi kan. Ya, mengadu domba. Karena sudah jelas kalau dibilang korban 431, ya, yang dikelola oleh Yayasan Rawagede itu hampir 200 orang. Mengapa hanya 9 yang terima? Itu saja sudah betul. Akhirnya, jadi dari 20.000 euro yang harusnya diterima oleh masing-masing, jadi itu dipotong 50%. Betul. 10.000 masuk ke pot untuk dibagi ke yang lain-lain. Ya, nah, tetapi sekali lagi bukan itu poinnya, bahwa itu terjadi memang manipulasi dan sebagainya, ya, itu saya nggak bisa ngurus lagi. Ya, jadi yang saya urus sekarang ke depan adalah mengantisipasi. Seandainya ada keberhasilan, ya, dan ini disampaikan kepada nanti yang akan memperjuangkan ini. Ya, pertanyaan saya berikutnya. Kenapa pada saat tidak setuju, kenapa tidak naik banding saja? Ya, Jadi kalau secara keseluruhan, itu kalau dengan naik banding itu kan tidak akan diterimanya tadi yang kompensasi untuk 9 orang itu. Kemudian bisa saja pada saat naik banding itu kita memang tidak setuju dan warga di Rawagede itu bukan warga negara Belanda. Kenapa saat itu tidak naik banding? Jadi kami berpikiran lain. Kami melihat bahwa ini jurisprudensi apapun di situ vonisnya, tetapi untuk membuktikan waktu menuntut pemerintah Inggris untuk membuktikan setelah 54 tahun bisa dibuka, dituntut dan diakui oleh pemerintah Inggris. Dan kemudian yang ini, ya, jadi tidak perlu naik banding di situ. Tidak perlu lagi. Okay. Sekarang kita akan meningkat ke International Criminal Court. Betul. Walaupun hasilnya itu tidak memuaskan. Ya, sekarang itu kan masih panjang lagi, biaya lagi. Kita harus bayar pengacara lagi kan? Betul. Siapa yang mau bayar? Oke, jadi dengan begitu akhirnya diterima saja, termasuk yang untuk 9 orang itu. Ya, artinya kalau secara prinsip kami sudah tolak vonis itu, menunjukkan. Tetapi di lain sisi, kalau semua orang yang mengerti hukum, ini jurisprudensi untuk semua kasus lain. Oke. Ya kan? Jadi artinya itu kami mulai. Pertanyaan berikutnya, itu uang yang untuk 9 orang itu jatuhnya ke pemerintah juga dikirimkan? Enggak, kan tadi sudah saya sampaikan. Itu diberikan jatuhnya langsung oleh Duta Besar Belanda. Enggak, yang untuk 9 orang tadi. Iya, diberikan langsung. Itu diberikan 20 masing-masing, mungkin dirupiahkan. 20.000 euro. Bahwa setelah itu 50% dimasukkan ke pot. Itu adalah hasil vonis pengadilan sipil Belanda. Itu 14 September tahun 2019. Sedangkan Bert Koenders, Menteri Kerjasama Pembangunan, itu menyatakan akan membantu Desa Rawagede bulan Januari tahun 2009. Ya, jadi maksud saya pendengar Bravo juga mengerti. Maksud saya itu kenapa saya tanyakan seperti itu, supaya mereka juga lebih mengerti apa yang terjadi permasalahan sebelumnya di pengadilan tersebut, gitu kan. Itu lebih jelas. Walaupun memang Pak Batara dengan KUKB-nya itu ada pemikiran lain. Ya, baik, Pak Batara sudah sudah cukup jelas, poinnya sudah dapat dan saya kira pendengar Bravo juga sudah mengerti permasalahan Rawagede
yang merupakan ujung tombak dari perjalanan mempertahankan kehormatan bangsa Indonesia. Kedaulatan dan kehormatan. Ya. Ada yang lain yang ingin disampaikan selain dari yang tadi sudah disampaikan? Ya, ada sedikit mau saya sampaikan. Jadi saya sudah buktikan ke berbagai pihak bahwa saya mengawali ini mulai melakukan penelitian tahun 1994 dengan biaya sendiri semuanya, dan kemudian mulai menuntut pemerintah Inggris tahun 99, di mana di situ saya sudah langsung dipercayakan sebagai ketua. Jadi ketika memimpin waktu itu masih untuk komite untuk Surabaya, kemudian untuk komite pembela martabat bangsa, saya juga dipercaya sebagai ketua, dan kemudian setelah kami mengganti namanya menjadi khusus untuk Komite Utama Kehormatan Belanda, ya, sebenarnya saya sudah 2 kali meletakkan jabatan tetapi ditolak oleh Dewan Penasihat, tidak bisa, harus saya. Jadi kalau dihitung dari tahun 99 sampai sekarang 2023, saya sudah memimpin organisasi ini, kalau mungkin sampai tahun depan 25 tahun kan, ya. Nah, jadi di sini harapan saya saat ini sudah berusia 79 tahun. Perlu regenerasi. Ya, saya tidak tahu berapa tahun lagi Tuhan Yang Maha Kuasa memberi saya umur, kesehatan yang terpenting. Nah, saya sudah menyampaikan ke berbagai pihak melalui Bravos Radio ini juga sudah mungkin sejak lebih dari 4 tahun ya. Lebih dari 4 tahun, berbagai hal segala macam, termasuk sehubungan dengan Belanda ini, yang saya mohonkan, terutama generasi muda, bahwa semua generasi muda yang sekarang ini bisa menikmati kemudahan, bisa sekolah di gedung-gedung pakai AC, ya, dengan naik mobil mewah dan sebagainya, sebagai manusia merdeka. Ya. Ini dengan pengorbanan ratusan ribu, mungkin 1 juta rakyat Indonesia yang berkorban sejak 17 Agustus 1945 sampai tanggal 23 Januari tahun 1950. Ya. Mereka berkorban, mengorbankan nyawa segala macam supaya anak cucu hidup di alam merdeka dan sekarang bisa menikmati kemerdekaan dengan sebebas-bebasnya. Ya. Kalau kita merujuk pada ucapan dari Presiden Indonesia pertama Soekarno yang mengatakan, ya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Saya menambahkan, meninggalkan sejarah Indonesia membuat Indonesia menjadi sejarah. Ya. Nah, jadi saya sangat mohonkan untuk ada yang melanjutkan perjuangan ini, estafet, sebagaimana saya melanjutkan perjuangan orang tua angkatan 45. Ini adalah kelanjutan semuanya. Jadi supaya ini berkesinambungan. Ya. Jadi kalau ayah saya dan generasi angkatan 45 menyampaikan, perjuangan melawan Belanda belum selesai. Perang melawan Belanda belum selesai. Kita masuk dalam fase perang non-militer. Sampai detik ini. Psychological warfare dan sebagainya. Nah, jadi itu. Kemudian pesan kedua yang terpenting. Mohon pemerintah dalam hal ini, siapapun nanti pemerintahnya, ya, mendukung perjuangan, mempertahankan kedaulatan, dan menjaga martabat bangsa Indonesia. Jadi seharusnya kalau semua ada political will dari pemerintah Indonesia, ya, paling sedikit kita bisa menarik 10-20 miliar euro dari Belanda. Ya. Kebayar itu semua utang kan? Berapa ratus triliun. Ya, ini contoh-contohnya. Dan ketiga, yang pernah saya sampaikan, semua kita ini adalah pelaku sejarah. Semua kita. Besar kecilnya tergantung peranan kita. Makin ketinggi, makin di atas pejabat-pejabat, tentu peranannya makin besar. Jadi semua pelaku sejarah. Saya garis bawahi sekali lagi, ya, hidup adalah pilihan. Pelaku sejarah hari ini dapat memilih 30 tahun yang akan datang dalam buku-buku sejarah akan ditulis sebagai
pahlawan bangsa atau pengkhianat bangsa, silakan memilih. Kalau yang berjuang silakan lanjutkan. Ya, kalau merasa disebut sebagai pengkhianat, mohon hentikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Bathara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dalam perbincangan kita bisa menambah wawasan hasanah mengenai sejarah kebangsaan bangsa Indonesia. Kita akan jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 106 Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.